teman-teman Indonesia Pagi. Saya lagi ada mau ngobrol sama teman-teman dari Singkawang Big Box Foundation dan Air Vibes. Mereka lagi nunggu saya di ujung sana. Saya jalan dulu ya. Yo, kayak anak rapper aja gue mah. Ini spesial buat teman-teman. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bareng dari teman-teman. Di sebelah kiri kan saya tentunya tetap di Manusia Pagi. Nah, ada siapa kali ini? Di sebelah kiri ada siapa? Boleh perkenalkan? Oke, kami dari Singkawang Big Box Foundation. Nah, yang di sebelah kanan saya ada siapa? Kami dari Air Vibes. Nah, ini ada yang berbeda. Sebelah kiri ada Beatbox, sebelah kanan ada Air Vibes. Siapa mereka? Kita ulik sebentar lagi. Tetap di Manusia Pagi. Nah, ini dua talent yang sangat fenomenal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka masih muda, punya energi yang sangat besar. Bagaimana mereka nanti ke depannya, mereka pasti punya strategi khusus. Nah, saya mau ngobrol dulu dari Singkawang Big Box Foundation. Nah, kapan terbentuknya SBF ya? SBF ya, lebih tepatnya. Ingat nggak kapan terbentuknya SBF? Kalau SBM bentuknya dari 2012. 2012. Iya. Tanggal atau mungkin ada yang ingat? Kalau tanggalnya itu 12 April kan? 12 April 2012. Iya. Nah, kurang lebih berapa tahun nih sampai sekarang? Mungkin udah Agak pusing kalau ngitung sendiri kan. Oke, sebelah kanan saya Air Vibes. Nah, kapan berdirinya nih? Bisa dibilang sih Air Vibes sih. Air Vibes 2018. mulainya 2018. Tapi kayaknya kalian ini sudah cukup lama bergelut di dunia Iya. ini. Berdirinya? Kolektifnya baru dibangun pada tahun 2018, sedangkan pelakunya sendiri ya bukan mau bilang lama tapi udah Ngerut lah ya, udah ngakar ngerus ya. lah, udah ngakar ke Oke. itu. Nah, ini jadi orang lama tadi terbentuknya malah baru. Iya. Nah, anak baru terbentuknya sudah lama. Nah, mungkin bisa cerita kenapa harus SBF, maksudnya nama dari SBF sendiri diambil, dan mungkin boleh cerita ke teman-teman di Indonesia Pagi di sana. Berapa banyak sih anggota SBF saat ini? Kalau bicara tentang nama sih, kami awalnya itu Singkawang Big Box Clan. Dia pakai clan kan. Terus ada dari founder-founder yang sebelumnya itu bicara dirundingin lagi tentang nama itu, terus dibentuklah Singkawang Big Box Foundation. Nah, dan jumlah anggota kami juga lumayan 30 lebih dan aktifnya itu sekitaran 20-an. Oke, ternyata SBF itu ramai. Kalau boleh tahu masih sekitar Singkawang anggotanya atau sudah tersebar di seluruh negeri? Ya, kalau di seluruh negeri mungkin belum. Cuman kalau di beberapa kota adalah. Mereka juga sambil kuliah, sambil bekerja, dan udah ada yang netap di daerah sana. Oke, dari 30-20 yang aktif, dan juga mereka tersebar tidak hanya di kota Singkawang, ada di kota lainnya. Nah, bagaimana dengan kalian Air Vibes tadi? Apakah sama nih ceritanya sama SBF nih? Silakan di-share dulu. Kalau di Air Vibes sih ya kolektifan anak-anak Singkawang sih, fokusnya ke situ dulu. Jadi pelaku-pelakunya ya anak-anak Singkawang semua dari kawan-kawan Singkawang. Oke, Anda sangat suka dengan bahasa kolektifan. Saya agak sedikit terganggu nih, maksudnya kalau kolektif itu kan cenderung dekat dengan kolektor biasanya nih. Nah, ini kok kolektifan bahasanya? Apakah memang bahasanya memang Air Vibes atau ini memang harus, maksudnya yang lebih tepat memang kolektif? Aku sebutnya itu kolektif ya, soalnya menyatukan beda-beda kepala di satu platform yang sama. Oke. Air Vibes jadi sebuah platform untuk menumpahkan karyanya. Ya, jadi kolektif itu ya, Ya, tadi kolektif jadi dari orang-orangnya numpahkan karya ke Air Vibes. Oke. Masih satu lagi untuk Air Vibes. Jumlah kalian ada berapa banyak? Personil Ya, personil ataupun tadi bentuknya komunitas ataupun sebenarnya sih tongkrongan? 5. 5 orang. 5 orang. Nah, ini kok hanya ada 3? Lagi ada Ada yang di luar kota. Oh, luar kota. Yang satu lagi kerja. Oh, oke. Lagi sibuk kerja lah. Jumlah tidak akan mempengaruhi kualitas. Iya. Saya pun jangan dibetulkan dulu. Saya jadi nggak ada space mau ngobrol yang keren-keren nih kan. Oke, tetap ngobrol lagi dengan mereka. Jumlah tidak mempengaruhi kualitas atau sebaliknya, tapi bagaimana mereka akan beradu dengan karya-karya yang sangat apik. Tentunya tetap di Manusia Pagi.
lagi. Seru. Ini jumlahnya ada sekitar 30, SPF ada 30 dan aktif 20. Sementara di kanan saya dari Air Vibes ada 5, cuma 2 berhalangan. Tadi salah satunya ada yang di luar kota. Nah, jadi mereka ini yang sampai saat ini masih stay, masih bertahan untuk memperjuangkan karya-karya mereka. Nah, kalau tadi saya sering nanya ke SPF, sekarang saya dahului dengan teman-teman Air Vibes. Kalau boleh tahu dari 5 nih ya, semoga yang 2 terwakili ya. Iya. Karena kan tadi apa, bahasa masnya tuh kolektif, Iya. ya kan? Semua tumpah di situ. Iya. Masalah konsep nih. Nah, konsep Air Vibes yang dibangun dengan 5 kepala, akhirnya bisa dilebur menjadi satu tujuan. Nah, siapa yang mau jawab? Silakan. Jadi Jo kali. Oke, bisa Jo. silakan. misalnya kalau dari konsep ya tergantung pada pribadi, tergantung cara dia bikin. Kita bicara tentang Air Vibe kan pastinya rap. Dari lagu rap sendiri kan tentang diri kita sendiri, cara kita menyampaikan pesan lewat media kita tadi lagu. Ya. Begitu. Jadi tergantung pada orangnya sendiri konsepnya gimana. Untuk konsep Air Vibe sih ya menyatukan pelaku-pelaku rap yang ada di Singkawang di satu kelompok. Itu tadi menyatukannya semua, dan itu platformnya tadi YouTube lah utamanya. Jadi konsepnya ya paling ke pribadi, gimana dia menyampaikan message-nya lewat lagu. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain nih. Ini kita kan udah satu grup ini kan, satu grup kita. Jadi misalnya mau mencurahkan karyanya gitu kan, lanjut aja berkarya gitu. Misalnya ada ingin apa gitu kan, misalnya mau Pesan lah ya, pesan yang mau disampaikan ya, keinginan ya. Oke, saya beralih ke kiri saya. SPF, nah dengan pertanyaan yang sama tadi, secara konsep seperti apa? Kalian dari 20-30 orang nih terwakilkan dengan 3 orang. Saya berharap tidak ada gondong-gondongan dengan statement yang Anda katakan. Silakan perlu dulu. Kalau beatbox secara konsep itu lebih ke apa ya, ngebeat ya, melampiaskan ide otaknya itu melalui mulutnya dan tanpa berbicara apapun, dan itu terbentuk dalam musik, menghasilkan ritme atau suara-suara seperti drum, efek-efek lainnya seperti vokal yang agak mainstream lah gitu. Jadi lebih cenderung menggunakan mulut ya, Iya. dari tune-tune yang dihasilkan ya, Iya. secara konsep ya. Oke, sama nih pertanyaannya nanti. Kesulitan yang dialami ketika beatbox harus tidak menggunakan equipment di luar sana, harus maksudnya benar-benar mengandalkan mulutnya sebagai senjatanya. Kesulitan apa yang dialami? Kalau kesulitan dari beatbox itu misalnya lagi sakit radang tenggorokan, Kalau sakit atau semuanya nggak bisa Iya. maksimal, mas bro. Saya Maksudnya sakit aja nggak bisa maksimal. itu kan lebih ke diri kita sendiri kan. Iya. Lebih senjata kita lah kayak buat Artinya beatbox. kesehatan untuk para beatboxer ya, Iya. itu sangat penting ya. Iya, penting. Oke, karena tadi menggunakan salah satunya elemennya adalah mulut ya kan. Nah, kalau teman-teman Air Vibes, Kalau kesulitannya yang pertama buat misalnya buat video klip. Yang pertama kesulitannya itu udah pasti alat. Mungkin kalian oke, tahu. ntar dulu. Kita nggak bicara teknis. Kalau bicara alat, sekarang apa yang bisa kita pergunakan? Maksud saya bukan kesulitan pada Kesulitan di bukan di teknis, pada penyatuan ide atau mungkin. kesulitan di Air Vibe sih paling pas kalau biasa kan bikin single tuh. Nah, Bikin itu. single seorang-seorang gitu. Yang pas sulitnya kalau menyatukan semuanya bikin satu anthem gitu. Jadi topiknya yang satu tuh kadang ada yang nggak cocok. Iya. Menentukan tema lah. Nah, berarti kan, Menentukan tema. berarti kan ketahuan nih, di antara kalian berlima kan punya keinginan masing-masing kan. Jadi kesulitannya adalah melebur idenya menjadi satu kan. Iya. Itu loh, kan perlu mic, perlu ini. Bukan, itu nanti dulu kita tahan aja setelah yang Ya. satu ini. Tetap di Manusia Pagi. Yo.
kayaknya makin panas nih. Jadi ada dua yang berseberangan, yang satu menggunakan medianya mulut, yang satu adalah kesulitan yang dialami meleburkan idenya menjadi satu. Ini kan dua hal yang berseberangan tentunya. Iya. Nah, saya mau lanjut lagi ke Air Vibes. Nah, cara apa yang kalian pakai ketika 5 orang dengan banknya yang berbeda, dengan egonya masing-masing kan? Aku ingin ini, aku ingin itu, kayak Doraemon aja kan, ingin itu, akhirnya bisa ditekan dan jadi satu ide yang brilian. Cara yang paling jitu ketika Anda harus melebur ide itu menjadi satu. Sebenarnya Silakan. yang pertama sih Cara pertama ya, cari siapa yang paling banyak suaranya gitu misalnya. Voting. Voting. Oke. Pertama. Walaupun dia yang tidak punya ide. Iya. Oke. voting. Terus yang kedua sih mengalah. Oh. Jadi kita nggak Ini bisa mengalah seperti apa nih? yang namanya kita Tim. menyatukan ide masing-masing ya. Kita kalau emang udah kalah di voting ya kita rendah hati dong, nggak boleh ego. Nggak mau, aku sesuai maunya dengan gini, votingan gini. yang Nggak tertinggi. bisa. Jadi memang harus bisa menerima dengan lapang Ya, dada ya. harus menerima. Nah, tapi selama ini apakah itu tidak mengganggu? Artinya katakanlah dirimu yang kalah nih dari voting. Apakah kamu benar-benar bisa legowo menerima kekalahan, maksudnya idenya tidak terpakai? Bisa diterima dari teman-teman mungkin? Buat ini sih ya lanjut ke distrik. Aman ya? Aman sih, santai. Aman. Aman. Biasanya sih kalau gitu emang aman. Enggak, soalnya gini, kadang-kadang orang ingin maksudnya ingin berkarya, dia nggak mau kalau karyanya ya tadi, karena ini karya gue harus begini. Kadang-kadang mereka kan lebih ngotot. Maka dari itu tadi kalau misalnya kita yang mengalah ya, nanti ide yang kita seorang itu kita tumpahkan ke single kita. Nah, jadi Oke. kita tidak perlu memaksa untuk harus Berarti masih kita- ada opsi lain ya, Iya, kalaupun benar. tidak Diarahkan ke Ya. lain. Artinya kalau tidak bisa diakomodir dari Air5 sendiri, Heeh. bisa kita buat secara individu. Iya. Oke, keren. Kalau SBF sendiri bagaimana untuk hal seperti tadi? Kalau SBF lebih, misalnya kalau mau ngumpul itu harus ditentukan ya waktu dan tempatnya. Terus kalau masalah ide-ide buat nyantumin itu lebih ke event. Lebih ke event. Iya. Berarti sifatnya tidak di konsep lebih awal ya. Ya, lebih ke event deh. Terus kalau mau mereka dan event juga itu dari teman-teman banyak yang bikin tema ini, tema itu. Terus kita collab lah ya, ibaratnya sama salah satu pelaku hip hop kan, atau dari rapper atau b-boy. Terus kita satukan jadi event, jadi satu. Dan beatbox lebih cenderung ke apa ya? Ke apa? Lebih cenderung ke masalah apa ya? Oke, dia lagi bingung pemirsa. Dia masalah beginilah susahnya senangnya ketika Ya, harus iya. memperjuangkan Bisa sesuatu dikali. yang berdasarkan dari hati. Kita tetap kembali setelah yang satu ini. Stay tune tetap di Manusia Pagi. Saya juga jadi susah nih mau ngomong apa tadi. Saya juga mendam perasaan loh Mas Bro. Tidak tersampaikan dengan baik ya kan. Memang susah kalau bicara hati atau bicara apa tadi mau kita bicarakan. Ya sudahlah, biarkan waktu yang akan menjawabnya. Nah, karena dia masih agak bingung, saya ke Air Vibes. Tadi kita bicara kesulitan bagaimana mereduksi egonya, bagaimana ini jadi sebuah karya. Akhirnya kalian bisa memutuskan udah gua garap sendiri nih secara individu Iya. ketika ide itu tidak bisa menjadi sebuah konten dari Air Vibes. Nah, tema, saya mau nanya tema nih. Saya nggak nanya secara pribadi ya, karena kalian adalah individu-individu hebat. Ke Air Vibes itu lebih ngusung ke temanya apa gitu, lebih ngusung tema apa? Kalau di Air Vibe sih kalau misalnya disatukan bikin anthem gitu kan, lebih ke cerita tentang kehidupan kita di kota ini, misalnya kita budaya kita, atau enggak di lain cerita tentang kota ya tentang hidup kita bersama dari tumbuh besar, menyampaikan pesan kehidupan, pengalaman. Kehidupan, pengalaman termasuk apakah di situ ada
cinta. Yeah. Ada. Oke ya. Namanya bikin lagu kan yang Ya, gak usah menjual. marah-marah kalau cinta kok jadi galak. Ya, berarti tidak ada tema satu khusus yang diusung Di- saat ini. Kalau mau bikin anthem sih biasanya tema khusus untuk satu lagu. Yang namanya bikin lagu kan tidak mungkin selama 10 lagu kita satu tema. Oh, berarti Jadi masih satu lagu lain tema, satu lagu lain lebih tema. agak lebih luas ya. Iya. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan bahwa Anda adalah pengusung A, enggak juga ya? Tidak. Oke. Bagaimana dengan SBF yang untuk tadi katanya konsepnya nanti pada stage, pada gigs nantinya itu seperti apa sih? Kalau dari gigs ya, Tema-tema yang diusung nih. iya lebih cenderung, kami lebih cenderung ke hip hopnya. Terus mengundang-undang teman dari luar juga, dari wilayah tidak Singkawang aja sih, lebih ke luar kota. Enggak, maksudnya tema yang diusung. Ya temanya itu apa ya? Sosial kah? Street, street urban street, terus apa ya, lebih ke urban sih, Lebih ke urban ya. Oke. Jadi kalau yang tadi Anda bicarakan itu adalah bentuk dari kemasan, featuring dengan siapa, hip hop dan segala macam, itu berbeda. Yang maksud saya tadi tema, berarti SBF lebih mengangkat kepada urban street. Urbanisasi. Ya, jadi berbeda dengan teman-teman Air Vibes. Oke. Masih banyak pertanyaan saya tentang ini karena ada hal yang menarik. Nah, kita tadi belum sempat ngobrol-ngobrol juga lebih banyak dari beberapa hal yang terlewatkan. Saya lanjut lagi ke Air Vibes nih. Sabar ya tapi ya, tetap dapat jatah kok ngobrolnya. Air Vibes apa ya? Lebih ke influence. Nah, tadi kalau kita bicara tema udah. Temanya sifatnya agak luas nih, universal kan. Sosial ayo. Iya. Budaya kita garap, kotanya ayo kita garap. Bahkan tadi kehidupan pribadi dilebur jadi satu, cinta juga terbawa. Nah, influence Air Vibes. Saya nggak nanya individu dulu, lebih kemana nih influence Air Vibes? Influence Air Vibe sih ya masih ke musik-musik luar sih. Boleh kasih contoh ke teman-teman Manusia Pagi? Kalau contohnya sih kayak kalau di luar Kalimantan sih kayak apa yang Mukarakat lebih Murah, Mukarakat. Mukarakat. Dari Itu apa tuh? Indonesia Timur. Indonesia Timur. Oke. Kalau yang di luar negeri? Kalau misalnya luar negeri sih kalau mau dibilang influence-nya dia bukan kayak kolektif gitu. Iya. Jadi dia pribadi kayak Joyner Lucas, Eminem itu antara Snoop Dogg? influence besar. Tidak. Kalau Snoop Dogg sih dia terlalu gangsta ya, terlalu hood life gitu gitu. Oh, iya. Enggak. Intinya yang lebih ke nyentuh tentang kehidupan pribadi. Kalau Snoop Dogg kan tentang cerita jalanannya gimana gitu kan. Berarti ada Pengalaman perbedaannya dia. ya, ada Ada perbedaannya perbedaan. dari pelaku-pelaku tersebut ya. Iya. Oke. SBF influence-nya siapa nih? Lokal boleh, nasional boleh, internasional juga Dari boleh. ujung dulu agak Oh, boleh. Nomor dari saya juga boleh. Oke. Bagus dari saya nih. Siapa? Dari lokal sih Ego. Ego. Ya, Ego. Tangerang, for Tangerang Beatbox. Oke, dari nasional mungkin Nasional Alexinho. Alexinho. Ya, Alexinho. Oh, internasional ya. Internasional. Oh, berarti tadi Ego nasional. Nasional. Kalau lokalan ada nggak? Lokalan Ya pasti kalian lah ya. Ya pasti kalian kalau lokal bodoh amat ditanyain. Lokal hero. Rio. Ini produk lokal yang skala nasional. Wis, mantap. Insya Allah. Mau menembus internasional. Oke, seru. Tadi kita udah bicara influence-nya juga. Nah, jadi, ini saya mau secara pribadi. Anda kan berlima dan ini ber-30, tapi diwakili dari teman-teman bertiga. Pasti kan punya individu yang mempengaruhi Anda untuk melakukan sesuatu. Nah, nanti kita baru kenalan lagi, itu gampang takutan. Dari kamu sendiri, siapa yang menginfluence dirimu? Kalau di dalam kelompok Air sih ya, kalau mau bilang influence diri saya pribadi ya Bang Wawan sih. Yang lain juga termasuk kok, mereka menyemangatkan gitu. Mereka mendorong terus untuk berkarya, tetap berkarya. Jadi terinfluence oleh Wawan ya kalau Anda. Kalau yang di tengah, Idem. Hah? Idem nggak ada Idem nggak ikutan. Iya. Bingung. Terinfluence dari pas gabung di R5 sebenarnya kalau saya
terjun di dunia rap karena mereka ini utama Bang Wawan yang udah Malang melintang pungkang. Wah. Wah, rasanya ngeri ya. Oji di Singkawang. Nah, kalau sendiri atau ngefans dengan diri sendiri, narsis banget sih. Ngefans sama-sama, Man, atau terfans oleh siapa? Aku pribadi memang semangat mereka sih. Oh, keren. Banyak kan sih semangat mereka sih yang mendorong kami untuk terus produktif. Jadi tidak harus ada yang di luar sana Iya. ya. Dompleng semangat aja udah bisa menjadi influence ya. Circle kecil sendiri aja udah Iya, nyemangati. bisa berkembang biak dan bertumbuh kembang ya kan. Oke, kalau dari SBF, dari siapa nih? Adan. Iya, kalau saya sendiri dari teman-teman juga yang udah support, terus mereka juga tidak mau banyak cincong sih soalnya. Oke. Mereka lebih ke ayo kumpul, ayo bikin event. Ayo, Cuman itu aja sih. Oke, jadi berarti lebih ke spirit Iya, mereka bikin juga. karya lah, suatu Jadi, karya atau video atau apa gitu. Nah, yang di tengah siapa influencer? Teman-teman yang udah support, ya orang tua juga. Jangan jeep lah. Jawabannya jangan jeep lah, ini bukan sekolah. Orang tua Orang tua. Orang tua yang menjadi influencer. Oke, kalau yang di ujung, Kalau saya sih teman sih. oh teman Ya, juga. teman. Besar pengaruh teman pada support, Anda ya. support teman itu lebih besar. Berarti orang tua diabaikan? Orang tua juga. Oh ya, orang tua juga. Saya pikir teman belain. Ya orang tuanya diabaikan. Teman nomor 1, orang tua nomor 2. Iya, itu kebalik bangsat. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oke, kita ngobrol lagi dengan Air Five, seru nanti lebih dalam dikit. Tapi tentunya tidak kita nggak sampai ke ranah-ranah privasi apa hal mereka di luar sana. Kita mau ngobrol dengan Air Five, tentunya yang sifatnya edukatif, juga teman-teman dari SBF yang muda juga yang edukatif. Tetap di Manusia Pagi. pagi-pagi pasti happy. Hey.